Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Romanti Saragi, NIM 0320210043. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem imun. Selamat menyaksikan. Baiklah, organ utama dalam sistem imun yaitu yang pertama itu sumsum tulang. Bisa kita lihat di sini di gambar ini. Ini adalah sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Selanjutnya yaitu limpa. Ini adalah limpa. Limpa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah limpa. Limpa terdiri dari dua bagian yaitu pool merah dan pool putih. Selanjutnya yaitu kelenjar getah bening. Inilah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Selanjutnya yaitu organ lain dari sistem imun, yaitu adrenoid. Inilah adrenoid. Terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adrenoid muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membenteng garis pertahanan pertama dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu amandel atau toksil. Ini adalah amandel atau toksil. Amandel atau toksil merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Selanjutnya yaitu fisiologi sistem imun. Yang pertama yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami, dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel T menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah, sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Selanjutnya yaitu limfa. Fungsi dari limfa adalah berkontribusi pada produksi sel makrositosis, pelindung sel darah merah, dan pembangun kekebalan. Limfa bertindak sebagai filter imunologis darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagai bagian dari sistem retikuloendothelial, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat antibodi. Selanjutnya yaitu kelenjar getah bening. Sama seperti cara limfa menyaring darah, kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstisial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Selanjutnya yaitu adrenoid. Fungsi adrenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu amandel atau toksil. Fungsi utama amandel adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup.
limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah untuk memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam saluran limfa. Cara kerja sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing, tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat, atau misalnya penisilin protein hewani dan nabati termasuk serbuk, sari, dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut. Introduksi, persuasi, dan represi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah untuk selanjutnya mengenalkan kepada imunoglobulin. Untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu, limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin GAMDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitotoksik, dan T suppressor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Yang pertama yaitu sel limfosit T akan meminimalisasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi depan. Dan sel cytotoxicity atau ADDCC. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara perspektif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi khusus, sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan berespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu leukosit dan limfosit ditemukan dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Baiklah, granulosit terlibat
terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawahan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptasi dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, yaitu limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0. Mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitotosik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T, mengaktifkan limfosit Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T, mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Itu perbedaan utama antara leukosit dan limfosit. Leukosit adalah semua sel darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebrata. Yang pertama yaitu penjelasan tentang leukosit. Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berinti yang ditemukan dalam darah yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok, tergantung pada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka. Granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah: neutrofil, eosinofil, dan basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta fungsi dalam tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk myeloblas, limfoblas, dan monoblas. Selanjutnya itu neutrofil. Neutrofil adalah fagosit profesional menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti polylobate yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus. Diameter neutrofil adalah 8,85 um. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak. 40-75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 1500 sampai 8000 neutrofil per milimeter kubik. Umur neutrofil adalah 5-10 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisozim, fosfolipase, A2, asam hidrolase, myeloperoksidase, elastase, protease serin, katepsin G, proteinase kubik, proteoglikan, defisin, dan protein permeabilitas bakteri yang meningkat. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang berimigrasi ke tempat peradangan, merespons sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi. Proses migrasi neutrofil ke situs peradangan disebut chemotasiks. Neutrofil yang diaktifkan menghasilkan perangkap ekstraseluler neutrofil atau NET. Selanjutnya yaitu eosinofil. Eosinofil memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosinofil. Diameter eosinofil adalah 12-17 Diameter eosinofil adalah 12-17 mikrometer. 1-6% sel darah putih adalah eosinofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 0-450 eosinofil per milimeter kubik. Sitotoksitas adalah proses yang disediakan oleh eosinofil untuk mempertahankan diri dari reaksi hipersensitif yang umum. Sitotoksitas dimediasi oleh protein kationik yang termasuk dalam butiran sitoplasma. Butiran mengandung histamin, RNase, DNase, eosinofil peroksidase, plasminogen, lipase, dan protein dasar utama. Basofil dan sel mast juga berkontribusi saat merespon reaksi alergi. Eosinofil juga mampu bermigrasi ke jaringan.
Dengan demikian, mereka ditemukan di timus, limfa, ovarium, uterus, kelenjar getah bening, dan saluran pencernaan bagian bawah. Umur eosinofil adalah 8-12 jam dalam sirkulasi. Dalam jaringan itu adalah 8-12 hari. Dengan aktivitas eosinofil, sitokinin seperti TNF, alfa, dan interleukin, faktor pertumbuhan seperti TGF, beta, dan FEGF, dan beberapa spesies selain diproduksi. Selanjutnya itu basofil. Basofil bersama dengan sel Mars menghasilkan sitokin melawan parasit. Nukleus berbentuk kacang di basofil. Diameter basofil adalah 10-14 mikrometer. Basofil adalah jenis granulosit yang paling tidak umum dalam darah. 0,5-1% sel darah putih adalah basofil. Kisaran normal untuk basofil adalah 0-300 basofil mm kubik. Umur basofil adalah 60-70 jam. Sitokinin ini memberikan pertahanan melawan peradangan alergi. Butiran mengandung histamin, enzim proteolitik seperti elastase dan limfosfosfolipase, dan proteoglikan seperti heparin dan kondroitin. Histarin dan heparin dalam granula mencegah pembekuan darah saat beredar. Basofil juga berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi virus, leukotrien, dan beberapa interleukin disekresikan oleh basofil yang diaktifkan. Selanjutnya yaitu monosit. Monosit adalah satu-satunya agranulosit. Yaitu monosit adalah ini. Monosit itu adalah selanjutnya yaitu monosit. Bisa kita lihat dalam gambar ini. Ini adalah monosit. Monosit adalah satu-satunya agranulosit yang ditemukan dalam leukosit selain limfosit. Mereka terlibat dalam pembunuhan patogen antar sel. Mereka memiliki tangkapan segera sebelum masuknya sel darah merah lainnya ke daerah yang terinfeksi. Migrasi ke dalam jaringan inflamasi memungkinkan monosit berdiferensiasi menjadi makrofag, yang merupakan jenis fagosit profesional. Makrofag juga menghadirkan antigen pada limfosit T, yang mendorong timbulnya respon imun adaptif. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Romanti Saragi, NIM 0320211043. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem imun. Selamat menyaksikan.